Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Zulmawati dengan NIM 21042146. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi 5 dan 6 mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak II Permana STMT. Materi kelima yaitu menetapkan kebijakan yang lebih disukai. Karakteristik tindakan yang benar. 1. Dapat ditindaklanjuti. Klaim advokatif fokus pada alternatif yang dapat ditindaklanjuti yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Yang kedua adalah syarat nilai. Klaim advokasi sangat bergantung pada fakta dan nilai. Yang ketiga adalah prospektif. Tuntutan advokatif bersifat prospektif karena terjadi sebelum tindakan dilakukan. Yang keempat, kompleks secara etis. Nilai-nilai yang mendasari klaim advokatif bersifat kompleks secara etis. Bentuk-bentuk rasionalitas. Yang pertama, rasionalitas teknis, mengacu pada pilihan yang beralasan berdasarkan perbandingan alternatif menurut efektivitasnya. Yang kedua, rasionalitas ekonomi, mengacu pada pilihan yang masuk akal berdasarkan perbandingan alternatif menurut efisiensinya. Yang ketiga, rasionalitas hukum, mengacu pada pilihan yang beralasan yang melibatkan perbandingan alternatif menurut kesesuaiannya dalam undang-undang dan undang-undang yang ada. Yang keempat, rasionalitas sosial, karakteristik dari pilihan-pilihan yang beralasan berdasarkan pada perbandingan alternatif-alternatif menurut pemeliharaan institusi-institusi sosial yang bernilai. Yang kelima, rasionalitas substantif, karakteristik pilihan yang masuk akal yang melibatkan perbandingan berbagai bentuk rasionalitas untuk membuat pilihan yang paling tepat dalam keadaan tertentu. 6 kriteria resep kebijakan. Nah, yang pertama adalah efektivitas, yaitu mengacu pada pencapaian hasil yang bernilai. Yang kedua, efisiensi, mengacu pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang ketiga, kecukupan, mengacu pada kebijakan yang mencapai ambang batas efektivitas dan efisiensi yang ditentukan. Yang keempat, keadilan, berkaitan erat dengan persaingan konsep keadilan atau fairness dan isu-isu etika seputar dasar yang tepat untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat. Yang kelima, daya tanggap, mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau kepentingan kelompok tertentu. Yang keenam, kesesuaian, mengacu pada nilai atau kelayakan hasil program dan kebertahanan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Selanjutnya, pendekatan resep kebijakan. Pilihan publik versus privat. Perbedaan penting antara sektor publik dan privat yang pertama adalah sifat proses kebijakan publik, yang kedua sifat kolektif dari tujuan kebijakan publik, dan yang ketiga adalah sifat barang publik. Selanjutnya, penawaran dan permintaan. Biaya peluang di sektor swasta dapat dihitung dengan menggunakan harga pasar sebagai ukuran biaya dan manfaat. Harga pasar suatu barang tertentu ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Selanjutnya, pilihan publik. Alasan mengapa konsep keuntungan dan biaya peluang sulit diterapkan pada masalah pilihan publik. Yang pertama, berbagai pemangku kepentingan yang sah. Yang kedua, barang kolektif dan kuasai kolektif. Yang ketiga, terbatasnya perbandingan ukuran pendapatan. Yang keempat, tanggung jawab sosial atas biaya dan manfaat sosial. Selanjutnya, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat selanjutnya atau disingkat CBA telah diterapkan pada berbagai jenis kebijakan dan program publik. Karakteristik CBA di sektor publik yang pertama, analisis biaya manfaat berupaya mengukur semua biaya dan manfaat bagi masyarakat yang mungkin timbul dari suatu kebijakan. Yang kedua, CBA tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi. Yang ketiga, CBA tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak dalam menentukan kebijakan. Dan yang terakhir, CBA kontemporer kadang-kadang disebut analisis biaya manfaat sosial dapat digunakan untuk mengatur manfaat redistribusi. Jenis biaya dan manfaat. 1. Biaya dan manfaat di dalam versus dan di luar. Yang kedua, biaya dan manfaat yang dapat diukur secara langsung versus biaya dan manfaat yang diukur secara tidak langsung. Yang ketiga, biaya manfaat primer dan sekunder. Yang keempat, efisiensi bersih versus manfaat redistribusi. Selanjutnya, tugas dalam melakukan analisis biaya manfaat, yaitu penataan masalah, spesifikasi tujuan, spesifikasi alternatif, resep, pencarian informasi analisis dan interpretasi, identifikasi kelompok sasaran dan penerima manfaat, estimasi biaya dan manfaat, diskon biaya dan manfaat, estimasi risiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir adalah pilihan keputusan kriteria.
Analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya atau disingkat dengan CEA adalah suatu pendekatan terhadap resep yang memungkinkan analis untuk memilih di antara dua atau lebih kebijakan dengan menghitung total biaya dan dampak totalnya. Beberapa ciri yang membedakan. 1. Karena menghindari masalah pengukuran biaya dalam bentuk moneter. Yang kedua, melambangkan rasionalitas teknis. Yang ketiga, tidak terlalu bergantung pada harga pasar. Yang keempat, cocok untuk menganalisis eksternalitas dan hal-hal yang tidak berwujud. Dan yang kelima, biasanya mengatasi masalah biaya tetap atau efektivitas tetap. Baiklah, kita lanjut pada materi ke-6, yaitu memantau hasil kebijakan yang diamati. Fungsi pemantauan dalam analisis kebijakan. Yang pertama, kepatuhan. Pemantauan membantu menentukan apakah tindakan pengelolaan program mematuhi norma, nilai, dan standar yang diamanatkan oleh badan legislatif, badan pengatur, dan asosiasi profesi. Yang kedua, audit. Pemantauan membantu mengetahui apakah sumber daya dan layanan yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan penerima manfaat benar-benar menjangkau mereka. Yang ketiga, akuntansi. Pemantauan menghasilkan informasi yang berguna dalam akuntansi untuk perubahan sosial dan ekonomi yang mengikuti implementasi kebijakan di atas waktu. Dan yang terakhir adalah deskripsi dan penjelasan. Pemantauan juga menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan mengapa hasil kebijakan dan program publik menghasilkan hasil tertentu. Selanjutnya, mekanisme sebab dan akibat dalam kebijakan. Yang pertama, masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak. Masukan adalah sumber daya manusia dan material, waktu, uang, personel, persediaan, teknologi, digunakan untuk menghasilkan kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak. Kegiatan yaitu fungsi perencanaan administrasi, penelitian dan pengembangan, penganggaran, sumber daya manusia, dan pelatihan. Serta dampak adalah perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku jangka panjang yang dihasilkan dari hasil kebijakan. Pendekatan pemantauan. Yang pertama, akuntansi sistem sosial, yaitu suatu pendekatan dan serangkaian metode yang memungkinkan analis memantau perubahan kondisi sosial objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Yang kedua, audit sosial, yaitu secara eksplisit memantau hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak dalam upaya menelusuri masukan kebijakan. Yang ketiga, eksperimen kebijakan. Proses memanipulasi kebijakan dan program secara sistematis sedemikian rupa. Yang keempat, sintesis penelitian dan praktik. Metode pemantauan yang melibatkan kompilasi sistematis, perbandingan, dan penilaian terhadap hasil upaya masa lalu dalam melaksanakan kebijakan. Kelima, tinjauan sistematis dan meta-analisis. Tinjauan sistematis adalah metodologi evaluasi yang merangkum bukti terbaik yang tersedia mengenai pertanyaan spesifik dengan menggunakan prosedur standar, sedangkan meta-analisis adalah memberikan informasi dan mempengaruhi proses perancangan dan implementasi kebijakan serta memandu penelitian. Pendekatan yang terakhir yaitu studi kasus. Langkah-langkah melakukan tinjauan sistematis dan meta-analisis. Yang pertama, tentukan pertanyaan penelitian pendahuluan. Kedua, tentukan kualitas bukti. Ketiga, merancang strategi pencarian dan pengambilan. Keempat, identifikasi populasi penelitian. Kelima, pemilihan sampel penelitian yang relevan. Yang keenam, analisis dan tampilan visual penelitian. Dan yang ketujuh, tinjauan peneliti dan praktisi. Ciri-ciri pendekatan pemantauan. 1. Masing-masing kebijakan berkaitan dengan pemantauan hasil dan dampak yang relevan dengan kebijakan. Yang kedua, pendekatan ini berfokus pada tujuan. Yang ketiga, pendekatan ini berorientasi pada perubahan. Yang keempat, setiap pendekatan berkaitan dengan ukuran objektif dan subjektif dari tindakan dan hasil kebijakan. Metode pemantauan. 1. Tampilan grafis. Informasi tentang hasil kebijakan yang diamati dapat disajikan dalam bentuk tampilan grafis yang merupakan representasi visual dari nilai-nilai dari satu atau lebih variabel keluaran, hasil, dan dampak. Tampilan grafis dapat digunakan untuk menggambarkan satu variabel pada satu atau lebih titik waktu, atau untuk meringkas hubungan antara dua variabel. Yang kedua, indeks Gini. Keuntungan indeks Gini adalah ukuran konsentrasi yang tepat dan memberikan lebih banyak informasi dibandingkan representasi gambar yang disediakan oleh kurva Lorenz. Selanjutnya adalah tampilan tabel. Adalah area persegi panjang yang digunakan untuk merangkum fitur-fitur utama dari satu atau lebih variabel. Metode yang terakhir adalah analisis rangkaian waktu terganggu. Analisis rangkaian waktu terganggu atau terputus
yaitu serangkaian prosedur untuk menampilkan dalam bentuk grafis dan statistik dampak intervensi kebijakan terhadap hasil kebijakan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.